Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di awalnya, ya dari awalnya kalau saya melihatnya kita perlu kerangka berpikirnya dari atas dulu gitu ya. Nah, di sini saya sampaikan adanya strategic reward framework. Jadi ada sebuah framework tentang reward, artikan adalah strategi corporate. Di sini ada yang bentuknya tadi cash dan non cash. Secara base pay itu ada yang namanya base salary ya, kemudian ada THR itu wajib gitu ya. Jadi saya cenderung memberikan hal-hal sharing ya yang mungkin di materi sebenarnya ada nih, saya berikan justru di luar materi. Mungkin contoh yang pernah saya alami paling tidak gitu. Nah sekarang kita masuk yang lebih agak detail. Saya bahasnya langsung ke PP, ke peraturan pemerintah, karena kalau ke undang-undang itu istilahnya masih umum ya yang dibahas. Kalau di PP makin detail. Nanti ada permen makin detail lagi, peraturan menteri. Nah, ini dulu ya. Dasar upah adalah sesuai dengan perjanjian kerja dan kesepakatan. Pada dasarnya upah itu harus memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Nah, pada dasarnya itu. Dari mana kita bisa tahu bahwa kebutuhan hidup itu sudah seberapa besar sih kebutuhan hidup layak ya? Gampangnya kebutuhan hidup layak itu sebesar upah minimum. Tunjangan hari raya, pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan pada karyawan atau pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan atau lebih. Nah, ini komponen upah. Komponen upah itu ada di sini 3 ya, ada 4. Ya, sekarang kita bahas upah minimum. Ya. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah ya tanpa atau upah pokok dan tunjangan tetap gitu ya. Ini maksudnya upah tanpa tunjangan nih. Saya kurang tulisnya. Ya, upah ditentukan atau ditetapkan berdasarkan satuan waktu yaitu harian, mingguan, bulanan berdasarkan kesepakatan dan berpedoman pada struktur skala upah. Pekerja paruh waktu berhak THR juga nggak Pak? Ya Bu, pekerja paruh waktu kembali lagi. Pertama, bahwa status dia pekerja adalah menandatangani perjanjian kerja. Jadi kalau Ibu mempunyai pekerja freelance, kemudian di dalam perjanjian kerjanya dia statusnya karyawan, selama perjanjian kerja itu berlaku sampai melewati tanggal hari raya, maka dia berhak atas THR. Nah, ini tadi, pekerja tidak hadir atau tidak melakukan pekerjaan namun tetap dibayar apabila 1 berhalangan. Berhalangan karena apa? Karena sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Bagaimana membuktikan bahwa yang bersangkutan itu sakit adalah dengan surat dokter. Nah, ini kalau yang sakit berkepanjangan ceritanya gitu ya. Sakitnya itu terus-terusan, nggak cuma sakit sehari 2 hari. Nah, kalau sakitnya berat, berkepanjangan, maka selama 4 bulan pertama dibayar 100% upahnya. Ya. Saya mau tanya. Boleh, Bu. Ya, Pak, misalkan terdapat case di mana kontrak yang tertulis ada rincian gaji dan total gaji. Ya, Bu. Tapi total dari rincian gaji itu nggak masuk dengan total gaji yang sudah dimasukkan. Sebagai contoh ya, Pak. Tunjangan tidak tetapnya 22.500 dengan hitungan hari kerja 22 hari. Berarti kan sekitar 495. Kemudian basic salary-nya di 3,5. Kalau ditotalkan yang ditulis di kontrak itu 4 juta. Padahal kalau kita hitung dengan benar totalnya 3.995 dengan hitungan hari kerja 22 hari. Nah, itu kira-kira yang mana yang harus kita ikuti pada saat penggajian, yang di 4 juta Pak atau di 3,995 itu? Terus ini contohnya sebenarnya ini ada di PP-nya 37 ya. Kaitannya dengan PP-nya yang 35 ketika karyawan di PHK ya. Ini secara prinsip saja bahwa artinya gini, kalau kita kehilangan pekerjaan karena di PHK, maka kita bisa mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan
dari BPJS Tenaga Kerja gitu ya. Ini contoh surat perintah lembur ya, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ketentuan lembur gitu. Proses perhitungan upah lembur pertama yang harus kita hitung adalah menghitung upah sejam sebulan. Ya, jadi kalau tadi kita upah sebulan dibagi 25, nah sekarang dibagi sejam nih. Nah, ada hitungannya sendiri, ada rumusannya ya. Ini hal-hal yang sifatnya normatif tadi, BPJS, THR, lembur, pajak itu sudah normatif. Ya, sudah harus dilakukan ya. Ada nanti kalau Bapak Ibu menerapkan, kemudian diambil gaji aslinya, ada yang di atas, ada yang di dalam kotak, berarti dia dalam range. Kalau ini berarti merah itu kita overpaid, jadi kita bayar kebanyakan ya, ketinggian berdasarkan ini. Ada yang di bawah underpaid gitu. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, sharingnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kemudian silakan Bapak Ibu kalau mau diskusi mungkin baru kepikiran setelah ini, bisa ke WA dan email saya. Atau Bapak Ibu mempraktekkan, ternyata angkanya kok aneh Pak, kirimin saya ke email, nanti saya kasih